wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. Beribadahlah kepada Rabbmu, Tuhanmu, sampai datang kepadamu ajal. Hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi al-yaqin itu adalah ajal. Gitu. Jadi diperintahkan oleh Allah sampai kita meninggal, gitu. Sampai ajal kita datang, ya sampai disitulah kita beribadah. Sampai disitulah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu bukan perkara yang mudah. Ya buktinya apa? Buktinya ya seperti bulan Ramadan misalnya, banyak orang beribadah kepada Allah. Tapi begitu keluar bulan Ramadan, nah ini sudah mulai kurang. Ya. Bahkan di bulan Ramadan sendiri kita lihat ada perbedaan antara awal dan akhir Ramadan. Kalau awal Ramadan biasanya gimana, Pak? Rame kan gitu. Begitu terakhir ya Ramadan sudah mulai kurang, dan akan berkurang lagi nanti setelah apa, Pak? Setelah Ramadan. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bukan hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Ya Ramadan ini kalau saya boleh simpulkan ya sebenarnya rangsangan saja. Rangsangan untuk apa? Untuk 11 bulan berikutnya. Ya, makanya dibelenggu syaitan, jin-jin yang durhaka, maradatul jin. Ya kata Rasulullah, jin-jin yang durhaka, syaitan secara umum dari kalangan jin itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya diikat tangan, diikat kakinya, sehingga dia tidak mampu untuk menggoda manusia. Ya, jadi selama bulan Ramadan itu kita mudah melakukan ketaatan. Ya ini sebenarnya ya sebagai rangsangan. Sehingga apa? Ketika kita terbiasa 30 hari di dalam ketaatan, itu akan membentuk sebuah karakter, membentuk sebuah kebiasaan baru. Ya. Apalagi kita pernah mendengar kan, ada psikolog yang mengatakan untuk membentuk sebuah karakter itu butuh waktu gitu. Ya di antara mereka ada yang mengatakan ya sekitar 21 hari. Jadi kebiasaan yang dilakukan selama 21 hari itu akan menjadi sebuah karakter orang. Bayangkan Ramadan 30 hari, bayang. Maka sudah seharusnya dia menjadi orang yang punya kebiasaan baru. Jadi yang tadinya jarang sholat isya berjamaah, karena ketika malam-malam Ramadan itu dia sholat isya berjamaah, bahkan dia sholat tarawih kemudian, itu akan menjadi sebuah kebiasaan baru. Maka kalau dia berhenti, Pak, begitu bulan Syawal tiba, dia tidak lagi sholat isya berjamaah, sungguh disayangkan. Kenapa? Karena dia akan mulai baru lagi. Ya. Begitu juga misalnya ibu-ibu yang setiap jam 3 subuh misalnya bangun gitu kan. Saya yakin tadi subuh misalnya. Ya saya yakin karena sudah 28 hari ya. Karena sudah 28 hari dia biasanya bangun subuh. Saya yakin tadi pagi mudah kita bangun subuh. Benar tidak? Coba rasakan. Mudah nggak tadi pagi bangun subuh? Bahkan kalau alarmnya tiba-tiba tidak hidup. Seperti alarm saya tadi pagi. Saya sudah pasang alarm misalnya untuk kajian di sini kan. Berarti kan harus cepat-cepat kan. Tiba-tiba ternyata alarmnya cuma getar saja. Nggak bunyi gitu. Tapi karena sudah terbiasa 30 hari kita bangun sahur, Pak. Itu akan terbiasa kita terbangun di situ. Maka jangan sampai nanti begitu keluar Ramadan, Pak, begitu bangun jam 3 atau jam setengah 4 untuk biasanya kita sahur, kita kemudian karena ini sudah bulan Syawal, kita tidak perlu sahur lagi, kita tidur lagi saja. Maka dipastikan apa? Subuhnya akan terlewat. Ya artinya apa? Kita manfaatkan kebiasaan baru kita yang terbentuk gara-gara Ramadan itu ya untuk menjadi apa? Menjadi sebuah karakter baru kita ya di 11 bulan berikutnya. Ya, Masya Allah, Pak. Ini ya kalau kita lihat dari hikmah kenapa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memudahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Apalagi nanti begitu bulan Syawal, Pak, setan yang tadinya dibelenggu, jin yang tadinya dibelenggu dari jin yang durhaka itu akan dilepas, Pak, sebentar lagi. Sebentar lagi. Dan syaitan itu telah berjanji kepada Allah. Ya, telah berjanji kepada Allah untuk menyesatkan kita semua. Coba buka misalnya firman Allah dalam surat Al-Hijr. Ayat berapa? Ayat 39 dan 40 kalau tidak salah. Di situ Allah mengatakan, ya, mengabadikan apa yang dikatakan oleh iblis itu. Ya Rabb, ya bima aghwaitani. Ya, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, ya seperti engkau telah menyesatkanku, bima aghwaitani. Ya, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi kata iblis itu, ya, seperti engkau telah menyesatkanku, maka aku akan jadikan maksiat itu indah di pandangan manusia. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan kita kalau ngelihat maksiat kan gak indah-indah banget, Pak, ya. Ya, kenapa, Pak? Karena syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Dia tidak mampu untuk mempengaruhi manusia seperti 11 bulan berikutnya atau 11 bulan yang lalu. Karena dia dibelenggu oleh Allah. Ya. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan, kata iblis, mereka semuanya. Ya, akan disesatkan, Pak. Jadi kalau di bulan Ramadan ini ya kita taat kepada Allah, ya, artinya tidak ada hambatan. Ini sesuatu yang wajar. Karena musuhnya sedang dibelenggu. Tapi kalau misalkan di bulan Ramadan juga tidak bisa ya menang gitu ya dengan apa namanya, dengan musuh, nah, berarti jangan-jangan kitanya memang setan gitu kan. Ya karena kan yang dibelenggu tadi jin yang durhaka, setan dari kalangan jin. Ya makanya ada kalimat dalam hadis itu maradatul jin, setan apa namanya, jin yang durhaka, dibelenggu dia. Karena kalau jin yang tidak durhaka dia tidak mengganggu manusia, tidak menyesatkan manusia. Nah, tapi tidak disebutkan apakah dibelenggu setan dari kalangan manusia. Makanya kalau ada pelaku kejahatan di bulan Ramadan itu bukan salah syaitan, bukan salah jin yang durhaka, tetapi apa, Pak? Ya memang dianya syaitan. Ya karena kata Allah, syaitan itu kan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi pastikan, Pak, pastikan kita menjadi pemenang sebenarnya di Ramadan ini. Dan kemudian menjadi pemenang setelah Ramadan. Ya jangan sampai nanti begitu 1 Syawal, Pak. 1 Syawal itu udah dilepas dia, Pak. Udah dilepas. Artinya bulannya sudah berganti. Setan yang dibelenggu, jin yang durhaka yang dibelenggu, dilepas dan akan melanjutkan apa yang dia katakan di dalam surat Al-Hijr ayat 39 ini. Dia akan kemudian menjadikan lagi maksiat indah di pandangan mata kita. Dan dia akan senantiasa berusaha untuk menyesatkan kita. Memang kalau kita lihat di ayat selanjutnya ada yang tidak mampu dipengaruhi oleh syaitan. Ada di sini kan? Di ayat 40-nya. Apa kata Allah? Ya, mengabadikan perkataan syaitan itu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang apa, Pak? Yang ikhlas, yang tulus. Masya Allah. Makanya ketika kita Ramadan ini, Pak, latih keikhlasan kita. Maka apa? Akan membuat kita nanti tidak mampu lagi ya dipengaruhi oleh iblis itu, oleh syaitan itu, ya.